Ini boleh, Kak Steven boleh minta tolong digedein sedikit di monitor nih. Kayak kurang enak ya. Oke, Shalom semua. Ini dia baru ada suaranya nih. Shalom semua. Apa kabar? Jadi baik atau sehat atau gimana nih? Biasa-biasa aja? Kok mau sih biasa aja? Oke, sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa, yes ya. Oke, pada siang hari ini kita akan kembali melanjutkan apa yang sudah kita bahas dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita masih akan membahas mengenai interpersonal relationship, dan puji Tuhan ya, di dalam khotbah-khotbah yang agak sedikit praktikal ini, saya juga melihat bahwa teman-teman juga banyak yang bisa mengerjakannya, merenungkannya, bahkan juga menggumulkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus melihat bahwa firman Tuhan itu tidak hanya bersifat doktrinal yang memang mengubah pola pikir, tapi juga bersifat praktikal yang bisa kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini yang harus kita gumuli. Salah satu hal yang harus digumuli adalah mengenai interpersonal relationship. Kenapa ini harus digumuli dengan begitu serius? Karena kita harus mengetahui dari kitab, dari kisah pertama Alkitab atau dari kitab Kejadian, dari apa yang Tuhan nyatakan pertama, itu selalu firman Tuhan mengaitkan segala sesuatu juga dengan kasih. Sekali lagi, firman Tuhan mengaitkan segala sesuatu dengan kasih. Dan di dalam kasih adalah yang namanya interpersonal relationship. Sekali lagi, di dalam tindakan kasih adalah sesuatu yang dinamakan dengan interpersonal relationship. Kita menyadari bahwa Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan dunia ini, dan juga menyelamatkan kita secara personal. Ini yang harus kita sadari. Jadi tindakan kasih juga itu sebenarnya menjadi penting untuk kita pikirkan. Dan salah satu hal yang penting dalam pikirkan tentang kasih adalah mengenai interpersonal relationship. Bagaimana kita memiliki relasi antar personal yang sangat baik. Dan ini terutama yang kita bahas dari kemarin adalah bagaimana di dalam gereja. Bagaimana kita membangun adanya hubungan atau relasi di dalam gereja. Jadi dengan demikian, kita bergereja bukan bergereja yang penuh dengan yang miskin dengan karena kita nggak mengenal satu sama lain atau tidak mendapatkan apa-apa di dalam gereja. Jadi kita harus memahami ini. Inilah yang juga harus kita gumulkan sampai kapanpun, sampai Tuhan Yesus datang. Ini bagian yang sangat penting. Itulah mengapa salah satunya, kalau kita melihat contoh di dalam Alkitab dibicarakan mengenai pengampunan. Pengampunan itu kan terjadi karena adanya gesekan interpersonal relationship. Kalau tidak ada gesekan interpersonal relationship, nggak mungkin pengampunan itu dibahas. Dan pembahasan mengenai pengampunan itu sangat panjang, sangat banyak di dalam Alkitab. Jadi kalau mau ditanya seserius apa Tuhan membahas interpersonal relationship ini, sebenarnya seserius itu. Makanya ini bagian yang harus kita gumuli dengan sangat serius, mengenai bagaimana kita bisa berelasi antara satu dengan yang lain. Terutama pertama-tama di dalam gereja. Kita harus ngerti ini dulu, di dalam gereja. Makanya cukup aneh. Sekali lagi aneh, jika engkau tidak punya sahabat di dalam gereja, kau punya sahabat di luar gereja. Sangat aneh. Engkau menganggap orang lain lebih penting daripada gereja, orang-orang dalam gereja, itu sangat aneh. Ya, sangat aneh. Jadi Alkitab selalu mengajarkan kita ada, kalau kita belajar Allah Tritunggal, kemarin ada namanya Tritunggal ekonomi. Dan di dalam bagian ini kita belajar ada kalau relasi, ada juga ekonominya, ada aturannya, ada hierarkinya. Dan kita harus mengetahui, kita harus membagikan kasih pertama-tama terbesar kepada ini, umat-umat Allah, kepada rekan sewarga ya, di dalam kerajaan Allah. Ini yang harus kita sama-sama gumuli. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kisahnya Filemon dan Onesimus. Kita baca dulu teks Alkitabnya. Kita hari ini akan bahas dua bagian, 2 poin berhubungan dengan interpersonal relationship di dalam kitab Filemon. Mari. Minggu depan adalah terakhir mengenai I have a special request. Jadi
minggu depan kita juga sekaligus menyelesaikan kitab Filemon. Dan kita akan membahas ayat yang sama kita bahas minggu lalu, 8 sampai 16. Kita akan baca. Saya akan bacakan buat kita semua. Filemon 1 ayat 8 sampai 16. Mari saya bacakan untuk kita semua ya. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kita akan bahas ayat 8 sampai 16 ini. Dan saya sedikit mau mengulang sedikit saja poin-poin mengenai apa yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya mengenai I have special request. Kita mengingat bahwa Paulus ini dia di dalam di dalam berhubungan dengan Filemon, dia menceritakan bagaimana apa yang sedang terjadi kepada dirinya. Dan minggu lalu kita membahas juga tentang bagaimana dia memposisikan dirinya. Sekali lagi, dia memposisikan dirinya, dan itu bisa kita lihat teksnya di ayat 8. Dibilang, sekalipun di dalam Kristus aku punya kebebasan. Ingat, dia ini rasul, dia ini hamba Tuhan, dia ini penginjil. Dia punya kebebasan untuk memasukkan siapapun ke dalam jemaatnya dia dan mengusir siapapun dalam jemaatnya dia. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia minta izin kepada Filemon. Kenapa dia minta izin kepada Filemon? Karena dia menganggap Filemon sudah cukup dewasa dan lain sebagainya macam. Dan kita melihat kemarin bagaimana di dalam interpersonal relationship, satu hal yang sangat penting adalah mengenai menempatkan diri. Dan ini adalah salah satu bagian yang sulit bagi manusia, menempatkan diri. Bagaimana kita menempatkan diri sebagai, ya saya harus bilang, salah satunya menempatkan diri sebagai umat-umat Allah. Ini adalah hal yang sangat apa ya? Kritis kalau kita bilang ya di dalam gereja. Coba sekarang saya mau tanya. Kita datang ke sini, kita menganggap diri kita apa? Perhatikan. Kita datang ke sini, kita menganggap diri kita siapa? Selalu kita menganggap kita adalah orang yang harus dilayani. Engkau lupa, engkau adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Kau lupa kau hamba Tuhan. Seringkali kita datang ke sini dengan mental harus dilayani. Tuhan harus melayani saya. Semua orang dalam gereja harus melayani saya. Tapi saya lupa, kalau saya datang ke sini, saya adalah prajuritnya Tuhan. Saya adalah hambanya Tuhan. Itu yang kita terus lupakan. Dan kita nggak bisa menempatkan diri sebagai prajuritnya Tuhan atau hambanya Tuhan di dalam gereja. Betul apa betul? Sehingga mental kita waktu datang ke gereja apa? Saya harus dilayani. Ini kemarin saya merenungkan benar-benar ya. Banyak orang akhirnya, kemarin kita udah ngomongin tentang punya sifat kayak seorang raja atau seorang ratu gitu ya. Nah ini yang harus kita lihat. Orang di sini kalau kita udah menganggap saya yang harus dilayani, kita sudah menganggap diri kita adalah lebih berkuasa daripada yang lain. Sedangkan jangan lupa, meskipun kita datang ke gereja memang kita harus dilayani sama yang lain, tapi jangan lupa, engkau juga adalah prajuritnya Tuhan. Engkau adalah hamba-hambanya Tuhan. Makanya ini yang seringkali kita sulit menempatkan diri kita seperti apa. Kita sulit akhirnya. Gimana caranya bergereja? Kita nggak tahu. Gimana sih harus bergereja? Nggak tahu. Karena apa? Saya datang sebagai apa? Saya nggak tahu. Jadi Anda duduk di tempat ini sebagai apa? Pendatang yang sebentar lagi akan pergi? Sebagai jemaat Tuhan yang akan tinggal dan melayani di tempat ini? Atau sebagai apa? Itu akan menentukan apa yang akan Anda lakukan.
dan akan menentukan apa yang gereja ini bisa berikan bagi Anda. Jadi jangan salah, hati-hati dengan bagaimana kita berpikir di mana kita bergereja. Sekali lagi, ya, siapa saya di dalam gereja ini? Kalau kita menganggap diri kita adalah bagian dari gereja ini, artinya Anda apa? Anda adalah juga dilayani, tapi Anda juga melayani. Kita harus ngerti ini. Jadi sebagai orang-orang Kristen, kita nggak hanya menghangatkan bangku gereja. Tanpa kalian pun bangku gereja tetap hangat. Kalau saya mati, nanti itu, ya. Dan jangan pikir tanpa kalian pelayanan mati. Enggak. Selama Injil masih ada, selama kesempatan Tuhan belum datang kedua kali, pelayanan tidak akan pernah mati. Pegang omongan ini. Sampai kapanpun. Jadi jangan menganggap diri paling penting di dalam gereja. Saya pun tidak pernah menganggap diri saya paling penting dalam gereja. Jadi ingat, siapa kita? Nah, coba pikir. Waktu kita merenungkan ini, berarti kita sedang memposisikan diri saya sebagai apa di sini? Itu yang kita nggak tahu kan kadang-kadang. Betul nggak? Saya siapa di sini? Lalu saya harus berbuat apa di sini? Saya nggak tahu. Nah itu ya, sulit nggak? Sulit. Ini adalah pergumulan yang nggak pernah dibahas dimanapun, dan tidak pernah diajarkan dimanapun. Saya ke gereja datang sebagai apa? Sebagai apa? Tamu. Apa yang punya rumah? Itu ada perbedaan. Makanya dari cara berperilaku akan menentukan Anda ini siapa sebenarnya. Oke? Itu yang kita lihat. Bagaimana manusia ternyata susah untuk menempatkan diri, memposisikan diri. Itu kita belajar minggu lalu. Dan hari ini kita akan membahas dua hal tentang interpersonal relationship berkaitan dengan ayat 18-16. Ada dua poin yang saya mau bahas. Semoga ini singkat ya. Kemarin sih saya pas latihan sih kayaknya cuma 20 menit kelar nih khotbahnya. Semoga ini saya biasanya kalau latihan khotbah tuh sambil jalan dari rumah, misalnya mau pergi kerja gitu. Jadi kalau saya dari rumah mau pergi kerja itu 1 jam. Saya dari rumah ke Cawang itu setengah jam. Jadi kalau saya khotbah ngomong-ngomong sampai Cawang itu bahannya habis, berarti setengah jam selesai. Nah waktu saya khotbahin ini masih di Taman Mini. Taman Mini ke Cawang tuh masih 10 menit. Jadi harusnya 20 menit kelar. Tapi kalau itu lebih, hikmat Tuhan ada. Jadi kita di sini mengandalkan hikmat Tuhan lebih daripada latihan saya, oke? Oke, baik. Kita akan membahas. Bagian pertama yang akan kita bahas apa di dalam interpersonal relationship ini, yaitu bahwa interpersonal relationship, yaitu sekali lagi ini masih bicara tentang pedihnya perjuangan. Jadi kita akan bicara tentang interpersonal relationship, bicara mengenai memperjuangkan. Sekali lagi, interpersonal relationship berkaitan dengan memperjuangkan. Dan saya mau bahas bagian yang mana? Perhatikan di dalam ayat 10, di situ ada kata anak, betul? Dan di dalam ayat 12 ada kata buah hati. Sama juga, artinya adalah anak, betul? Anak dan buah hati itu sama artinya, anak. Dan ini yang akan saya bahas, bagaimana Paulus berinterpersonal relationship dengan Onesimus. Oke? Jadi gini, Paulus dan Onesimus ini mereka ini tadinya bukan siapa-siapa. Dan mereka ketemu di mana? Di dalam penjara. Ingat ini, Paulus ketemu Onesimus di penjara. Ya, di dalam penjara. Dia tidak ketemu di tempat bar atau tempat hiburan, enggak. Di dalam penjara. Pertanyaannya, kejahatan mereka berdua sama atau enggak? Onesimus itu adalah budaknya Filemon. Jadi ini surat kepada Filemon. Jadi kita ingat, Onesimus ini budaknya Filemon. Dan satu kali ada kasus, ini ada dua penafsiran, antara Onesimus mencuri barangnya Filemon terus dipenjara, atau Onesimus kabur dari perhambaan, ketangkep terus dipenjara. Pada intinya, Onesimus melakukan hal itu. Oke? Sekarang pertanyaannya, salah nggak di mata hukum? Salah, akhirnya dia masuk penjara. Salah nggak di hadapan kebenaran firman Tuhan? Salah juga.
Jadi pertanyaannya, baik secara hukum maupun secara kebenaran salah. Betul? Sekarang kita lihat Paulus. Paulus di penjara nggak? Sedang di penjara bersama si pencuri itu, si orang yang kabur dari perhambaan itu, Paulus. Pertanyaannya, apa yang dia lakukan sampai dia di penjara? Memberitakan Injil. Oke, memberitakan Injil. Kalau bahasa zaman sekarang kristenisasi. Ya, itu bahasa zaman sekarang. Kristenisasi. Kalau ada yang bilang, oh Kristen tuh tidak mengkristenisasi, ya terserah dah. Ya, gue nggak ngerti lagi harus bilangnya kayak gimana. Nah, pertanyaannya, kalau di dalam hukum negara kita, kristenisasi atau menghasut orang lain untuk ikut agama kita dilarang nggak? Setahu gue sih ada hukumnya ya. Nah pertanyaannya, kita bisa lah masukkan ke dalam teks ini. Berarti di dalam kerajaan si Paulus kalau nggak salah ditahan di Roma. Di dalam konteks ini, di dalam cerita ini, kita harus ngerti Paulus masuk penjara berarti hukumnya ada nggak? Hukumnya ada nggak? Dia nggak mungkin dimasukkan penjara tanpa adanya penghukuman, tanpa adanya hukum yang jelas. Sampai sini ngerti? Masuk. Jadi secara kebenaran salah nggak? Dia bersalah nggak secara hukum negara? Bersalah. Tapi pertanyaannya, secara kebenaran firman Tuhan dia salah nggak? Nggak. Tidak bersalah. Berbeda nggak berarti Paulus dengan Onesimus di hukumnya? Onesimus sudah selayaknya masuk penjara. Kenapa? Baik secara negara maupun secara kebenaran memang keliru. Tapi kalau Paulus, dia secara kebenaran dia tidak salah. Dia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kenapa saya harus share ini? Kenapa harus ini dimulai duluan tentang hal ini? Karena ini ngomongin kata, di sini kata apa tadi yang kita mau bahas? Anak. Ada kata apa? Anak. Pernah dengar kata like father like son? Kalau dibilang Onesimus adalah anakku, berarti apa yang dilakukan Onesimus harusnya sama apa yang dilakukan Paulus. Sama nggak? Awalnya sama nggak? Enggak. Awalnya nggak sama. Masuk penjaranya aja beda gara-garanya. Kok bisa dia jadi anak gitu? Kok bisa? Kadang-kadang kan kalau kita kan udah terlalu ngebelur ya. Semua orang kita anggap baik. Misalnya kita salah nih, terus nih orang juga salah, terus dia baik sama kita di dalam kesalahan itu. Nah kita bisa anggap dia sahabat kita, betul nggak? Nggak harus benar. Ingat ini loh, sahabat mau kita menganggap seseorang itu jadi sahabat, jadi apa segala macam, nggak harus dia itu melakukan apa yang benar. Kita salah, dia nolong kita di dalam kesalahan kita anggap dia jadi sahabat, jadi anak kita. Betul apa betul? Betul sebenarnya. Jadi kita udah keliru banyak nggak? Nah, tapi apakah Paulus ngomong anak ini kayak gitu sama kayak kita? Berarti kan dia ngeblur secara teologi dong, kalau gitu. Secara pemikiran berarti Paulus keliru banget. Dan kita harus melihat di dalam teks-teks Alkitab dan juga di dalam tradisi-tradisi Alkitab, kita harus mengerti bahwa anak itu akan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh bapaknya. Makanya Yesus dibilang anak tukang kayu. Karena dia, selain dia memang anaknya si Yusuf tukang kayu, dia juga jadi tukang kayu. Jadi apa yang dikerjakan bapak itu akan dikerjakan kepada anak. Makanya Yesus juga ngomong, makananku ialah melakukan kehendak Ia yang mengutus aku. Apa yang Bapa mengerjakan keselamatan, maka Yesus mengerjakan keselamatan. Bapa mengerjakan penciptaan, maka Yesus mengerjakan penciptaan. Apa yang dikerjakan Bapa itu dikerjakan oleh anak. Itu selalu tradisinya seperti itu. Makanya nanti di dalam Yohanes 8, waktu Yesus atau Yohanes, saya lupa, pokoknya Yohanes berapa gitu, Yesus ngomong gini, waktu dia mau menegur ahli Taurat, iblislah bapakmu, karena kamu mau melakukan kehendak yang bapakmu mau lakukan. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, dan iblislah bapakmu. Jadi ahli Taurat adalah anaknya
iblis. Karena apa? Seperti iblis yang membunuh, mencuri, dan membinasakan, maka ahli Taurat mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kita ngerti ya, Bapa dan anak ini akan berkaitan dengan apa yang Bapa kerjakan akan dikerjakan oleh anak juga. Sekarang kita lihat Onesimus ini masuk ke penjara karena mencuri atau karena dia memberontak terhadap kebenaran. Sedangkan Paulus karena Injil. Sekarang pertanyaannya, untuk dia berubah jadi anak ini butuh waktu gak? Butuh waktu gak? Siapa yang pernah lihat proses ibu melahirkan? Ada yang pernah lihat? Misalnya orang baru nikah, malamnya malam pertama, besoknya langsung malam melahirkan. Ada? Ada. Nah, kalau malam itu malam pertama, besoknya malam melahirkan, berarti malam paling pertamanya udah pernah tuh 9 bulan sebelumnya. The test drive. Nah, tidak mungkin yang namanya seorang ibu waktu melahirkan anak, tidak mungkin dia tidak melalui proses mengandung. Saya mungkin nggak bicara tentang mungkin ada yang 9 bulan, ada yang 8 bulan, malah ada yang kadang 7 bulan gitu ya. Kadang-kadang harus ada yang di sesar dan lain sebagainya macam. Tetapi yang pasti mereka semua mengalami proses mengandung, dan proses mengandung itu bukan proses yang gampang. Ada yang dikit-dikit morning sickness, dan saya bertanya kepada bapak-bapak yang istrinya sedang melahirkan, mereka itu jadi super sensitif secara bau gitu ya. Bau wangi nggak bisa, bau nggak bisa. Malah waktu itu saya kemarin lagi ngobrol sama teman saya, bau rumah nggak bisa, bau rumah. Gue bingung tuh kayak gimana. Hah, bau rumah? Iya. Jadi mereka sampai pindah dari Cipete ke CP. Terus udah mulai bisa terima, belum melahirkan, akhirnya pindah lagi ke Cinere. Jadi bau rumah aja nggak bisa gitu loh. Terus gue tanya lah, kenapa nggak dilawan aja bau rumah itu, tetap aja situ. Nggak bisa, Cer. Uring-uringan dia. Gue nggak tega melihat istri gue seperti itu. Itu kata orang itu. Akhirnya mereka pindah. Keluar biaya nggak? Keluar. Jadi perjuangannya gampang nggak? Nggak gampang. Nyium bau ini nggak bisa, ini belum. Gue tanya, ada ini nggak ngidam-ngidamnya? Untung ngidamnya sih nggak aneh-aneh dan masih gampang. Oh ya udah. Terus apa lagi? Ya gitu-gitu. Sekarang udah mulai masuk trimester ketiga. Ada teman gue nih kemarin masuk trimester ketiga, dia istrinya udah mulai gampang capek, apa segala macam. Perjuangannya gampang nggak seorang ibu melahirkan? Susah itu. Jangan kayak ibu-ibu, bapak-bapak pun juga susah gitu. Ya jadi nanti kalau ada istri yang melahirkan, tolong bapak-bapak juga punya perasaan gitu ya. Jadi bukan hanya, jadi mengertilah kalau juga dia stres gitu ya. Duit lahirannya belum ada, gitu. Kalau cipanya pasangannya belum ada. Nah, jadi kita lihat perjuangannya gampang nggak untuk suami istri melahirkan? Nggak gampang. Dan itulah yang mau dibawa ke dalam konteks Onesimus ini. Dibilang ini adalah anaknya. Berarti perjuangannya Paulus kepada Onesimus gampang nggak? Tidak gampang. Sekali lagi, perjuangannya tidak gampang. Kenapa? Waktu pertama kali mereka bertemu, teologinya Onesimus pasti kacau. Pemikirannya Onesimus pasti kacau. Pengharapan Onesimus akan akhir zaman pasti kacau. Dan di dalam penjara itulah Paulus akhirnya harus ngebenerin pola pikirnya. Harus mengajarin bagaimana melayani. Harus ngajarin tentang bagaimana manusia memberitakan Injil. Gampang gak perjuangannya? Gak gampang. Merubah manusia itu paling susah seumur hidup. Kita merubah diri kita ya gak bisa. Mau rubah orang lain nggak bisa. Tapi di sini Paulus akhirnya seperti seorang yang melahirkan, ketika melewati semua proses itu dan anaknya lahir, mengalami sukacita yang sangat besar. Demikianlah juga Paulus ketika dia lihat bahwa Onesimus, kita lihat di ayat keberapa nih? Di ayat yang
ke 11. 11 dan 12 gitu ya. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna. Pertanyaannya gini, kalau Paulus ngomong sangat berguna, apakah ini berarti kegunaannya hanya sekedar, oh Onesimus ini bisa mijitin saya nih, bisa bersihin kamar mandi, bisa nyapu rumah? Apakah itu? Selalu kalau Paulus ngomong tentang kegunaan, selalu bicara tentang bagaimana berbuah manusia. Bagaimana seorang dilihat berbuah. Pertobatannya terlihat, pelayanannya terlihat. Nah ini yang terjadi. Berarti kita bisa melihat bahwa Paulus mengalami, menikmati buah yang telah dihasilkan oleh Onesimus. Itulah makanya dia bilang, dia berguna untuk aku. Ingat, berguna ini berarti akan ada hubungannya dengan bagaimana imannya Paulus pun disegarkan oleh kehadirannya Onesimus. Tapi ayat 13 juga bilang, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku. Jadi dia juga ngerti bagaimana caranya melayani. Jadi sekarang prosesnya dari yang tadinya teologinya payah, dari yang tadinya pencuri, sekarang dia udah ngerti bagaimana melayani, dan dia udah mengerti bagaimana seharusnya untuk hidup sebagai manusia yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan makanya setelah itu, di dalam proses itulah baru Paulus bilang, inilah anakku. Ya, bagaimana akhirnya dia melihat Onesimus ini bisa melakukan apa yang dia lakukan juga. Ya, bisa melakukan apa yang dilakukan juga. Nah ini makanya kita harus ngerti. Sekali lagi, kata anak itu berarti seorang anak akan melakukan apa yang bapaknya lakukan. Di dalam konteks Alkitab selalu seperti itu. Nah jangan salah, pada akhirnya kita ini secara natural ya. Saya harus ngomongin secara natural. Secara natural, orang-orang yang ada di dalam reveal pun akan begitu. Apa yang dikerjakan oleh bapak kalian di sini saya sebagai bapaknya, itu pun juga akan dilihat oleh dunia, apakah anak ini bapaknya betul-betul Samuel atau bukan. Ada sisi di situnya. Gue gak bangga-banggain diri ya, ini bukan yang bermaksud apa ya, cuman maksud gue kita harus ngerti pada akhirnya kenapa kalau kalian berbuat salah di luar atau tidak bisa memberitakan Injil di luar, nanti akan diserang, ih si cere kurang nih, ngerti gak? Kenapa? Karena tidak sama hasilnya. Tapi itu wajar, kenapa? Karena prosesnya berbeda kita. Nah, kita harus ngerti ini dulu ya. Jadi kita harus mengetahui bahwa Onesimus itu betul-betul Paulus berjuang sedemikian rupa kepada Onesimus. Dan ini yang juga kita melihat dari siapa? Tidak lain dan tidak bukan, adalah Yesus yang sudah mati di kayu salib. Perjuangannya untuk menjadikan kita sebagai anak-anak Allah memangnya mudah? Tidak sama sekali. Perjuangannya apa? Dia rela diutus ke dalam dunia. Kemudian dia apa lagi? Dia harus melawan berbagai macam hal-hal yang tidak enak di dalam dunia. Dia melawan iblis. Dia melawan pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu. Bahkan dia harus mati di kayu salib. Maka kita harus memperhatikan. Pada akhirnya perjuangan Yesus membuat kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi, perjuangan Yesus menjadikan kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Maka sekarang pertanyaannya, tidak mungkin interpersonal relationship tanpa adanya perjuangan. Maka sudah kita berjuang di dalam dan untuk mendapatkan interpersonal relationship. Dan apakah perjuangannya sedemikian rupa? Apakah perjuangannya sampai kayak Paulus yang mendapatkan Onesimus yang berjuang seperti seorang ibu yang mau melahirkan anak? Makanya berhubungan tanpa berjuang termasuk di dalam gereja. Kalau kita di gereja punya relasi sama sebelahnya, tapi tidak ada perjuangannya, itu bukan relasi sebenarnya. Itu cuman tahu kalau dia masih ada atau enggak. Jadi setiap minggu, kalau engkau tidak berelasi,
Dan setiap minggu dia ada di sebelahmu. Itu kau hanya ngecek dia masih hidup atau enggak, atau sudah dikubur atau belum. Saya harus bilang gitu. Ya, jadi sekali lagi, kalau tanpa adanya perjuangan di dalam relasi, itu aneh. Makanya di dalam gereja kita pun juga berjuang di dalam relasi antara satu dengan yang lain. Tanpa adanya perjuangan-perjuangan itu, sekali lagi, engkau cuma ngecek itu orang masih ada apa enggak. Oke? Itu yang pertama. Oh, ternyata lebih dari setengah jam ya. Baru poin 1. Oke, poin yang kedua. Yang akan kita bahas di dalam bagian ini adalah interpersonal relationship akan membuka kelemahanmu dan membuat orang lain menolongmu. Sekali lagi, interpersonal relationship akan membuka kelemahanmu dan membuat orang lain untuk menolongmu. Hah? Itu ayatnya di mana? Coba lihat ayat yang ke-12. Karena Paulus dan Filemon punya interpersonal relationship, maka ayat 12 terjadi. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin bla bla bla. Entar dulu di ayat 11 sorry. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat, perhatikan gini, sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Jadi sekarang Onesimus berguna bagi saya, tapi juga berguna bagi Filemon dan orang-orang yang bersama dengan Filemon. Jadi dia mau mengirim Onesimus, sekali lagi, anaknya yang sudah mengerti dan bisa mengerjakan apa yang dia kerjakan juga kepada Filemon. Dia udah ngerti nih, Onesimus sudah mengerti bagaimana melayani, Onesimus sudah mengerti bagaimana caranya harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia diutus kepada Filemon, kembali pulang kepada Filemon, supaya dia bisa juga berguna bagi Filemon. Artinya apa? Paulus tahu di gerejanya Filemon lagi ada sesuatu, dan dia tahu si Onesimus ini akan berguna bagi Filemon. Ngerti sampai sini? Gue akan kasih contoh. Karena lagi demen sepatu-sepatuan ya, aku akan kasih contoh dari sepatu-sepatu ya. Jadi ini teman-teman, aku kan baru beli sepatu ini ya. Jadi gue beli sepatu tuh sebenarnya karena badan gue gendut, kaki gue sakit mulu. Selama ini sepatuku tuh cuma 300.000 Ventela, 200.000. Selama 2 tahunan aku pakai itu, ternyata sini selalu sakit gitu ya. Sampai berapa kali kalau khotbah di sini selalu aku menahan rasa sakit gitu sebenarnya. Karena emang sesakit itu gitu di sini. Di sinilah. Karena begitu aneh gitu soalnya kan, dia kan sepatu vulkanisir dan flat dan lain sebagainya macam ya susah gitu. Nah ini akhirnya aku beli ini sepatu pertama. Waktu itu sebulan lalu lah beli. Oke. Coba enak. Ini harganya lumayan mahal kan? Buat gue mahal sih, bukan lumayan lagi, buat gue mahal banget sebenarnya. Terus tapi tiba-tiba gue beli satu lagi. Kocak. Karena harus ada, karena kan gue naik motor, hujan-hujanan. Ya, akhirnya gue beli satu sepatu lagi. Kalian tahu mereknya lah, mereknya Essex. Nah, yang mau gue ceritakan adalah gini. Ini sepatu lumayan mahal sebenarnya. Dan New Balance ini dengan Essex itu soalnya beda. Jadi yang Essex itu soalnya itu lebih apa ya? Dia lebih kayak membal gitu, oke? Dia agak membal. Jadi sebenarnya empuk banget di kaki, nggak ada sakit sama sekali di kaki. Kalau ini agak keras di belakangnya. Jadi kadang kalau udah berdiri agak lama sakit belakangnya, tapi nggak yang sakit nyut banget gitu loh. Tapi ada perasaan kayak ganjel gitu, pokoknya ada perasaan kayak ganjel. Itu feelingnya kayaknya seperti itu. Oke, paham ya? Sampai suatu kali waktu pakai Essex itu, ternyata setiap kali pakai Essex, apa yang terjadi teman-teman? Sakitnya bukan di sini, sakitnya pindah ke sini. Jadi kemarin pas aku pakai seharian di sini tuh sakitnya
ampun-ampunan, nggak ngerti kenapa. Jadi ternyata karena Essex itu solnya dia terlalu empuk, dia tidak jejak di tanah. Jadi karena tidak jejak, bebannya pindah dari sini ke sini. Ini karena dia agak lumayan firm gitu, agak jejak di sini. Sakitnya di sini, tapi nggak ke sini. Gue lebih milih yang mana? Mendingan gue sakit di sini daripada yang sakit di sini. Kenapa? Karena kemarin gue naik tangganya setengah mati sakitnya. Dan itu kemarin aku dalam 2 minggu ini udah mulai rajin lagi olahraga. Nah di rumah ada satu sepatu yang udah aku beli dari 7 tahun lalu. Ada namanya Nike Roseran gitulah. Dia itu empuknya mirip sama Essex tapi nggak sebagus Essex dan pokoknya dia lebih empuk lah. Dan setiap kali aku olahraga, aku coba jogging gitu, sakitnya juga di sini. Jadi sepatu empuk, sakitnya tuh di sini. Kalau sepatu yang nggak keras itu, nggak nyamannya di sini. Nah ini aku berdiri, ini nggak sakit sama sekali, tapi sini yang nggak nyaman. Tapi kalau pakai Essex sakitnya di sini. Nah sekarang pertanyaannya, ngapain gue cerita kayak gitu? Kenapa? Sekarang kenapa gue bisa ngerti ini? Karena gue punya interaksi dengan kedua sepatu tersebut. Ngerti gak? Karena gue punya interaksi dengan kedua sepatu tersebut, gue tahu kelemahannya. Dan pertanyaannya, semahal apapun barang ini, bisa gak dia menyempurnakan gue? Sekali lagi, semahal apapun barang ini, bisa gak dia menutupi semua kelemahan dan menyempurnakan gua? Gak bisa. Maka perhatikanlah, apa? Kita ini semua gak sempurna. Sekali lagi, kita ini semua gak sempurna. Dan bagaimana engkau tahu engkau gak sempurna? Engkau tahu gak sempurna kalau kau punya interaksi sama yang lain. Kau kan tahu kau tidak sempurna kalau kau punya interaksi sama yang lain. Kalau kau gak pernah berinteraksi, terutama orang di dalam gereja, kalau kau gak pernah berinteraksi, kau tidak akan pernah tahu kelemahanmu itu apa, ketidaksempurnaanmu di mana. Sekali lagi, karena adanya interaksi, kita jadi tahu kita lemah di bagian mana, kita kurang di bagian mana. Dan semahal apapun barang yang diciptakan manusia, ternyata tidak bisa membuat saya sempurna atau komplit. Tuhan menciptakan kita, tetapi kita ada dosa. Dan ingat ini, di bagian yang paling kita kuat sekalipun, di situ pun tetap ada kelemahan. Engkau kuat di uang, kelemahanmu tetap juga ada di uang. Engkau kuat di badanmu, di otot-ototmu, kau juga punya kelemahan di situ. Engkau kuat di mana? Bicaramu, engkau punya kelemahan di bicaramu. Kau kuat di pemikiranmu, kau punya kelemahan di pemikiranmu. Engkau kuat menahan segala sesuatu, engkau juga ada kelemahan di dalam menahan segala sesuatu. Jadi yang harus kita pikirkan, tidak ada kekuatan kita yang sempurna. Sekali lagi, bagian di mana kita merasa diri paling hebat, disitulah juga masih terdapat kelemahan. Maka sekarang pertanyaannya, orang kalau tidak berinteraksi sama orang lain, dia tahu nggak kalau dia ini ternyata lemah? Dia nggak akan pernah tahu. Kita berpikir dengan memberikan sesuatu kepada orang lain, itu namanya interaksi. Oh tidak, itu bukan interaksi. Interaksi itu take and give. Ada timbal balik, ada relasi. Kalau cuman give aja, gue lebih kuat, gue lebih banyak duit, ini duit buat lo semua. Ada interaksi di situ? Bagaimana dia tahu kelemahannya? Gak akan tahu. Malah karena kekuatannya itu, dan dia tidak mau interaksi, dia menutupi semua kelemahannya dengan apa yang dia kuat. Nah, aku mau kasih cerita lagi. Kalian tahu Bapak Pendeta Paul Halim, founder dari gereja ini ya, dia itu sangat kaya teman-teman, oke? Sangat kaya. Saya nggak perlu share kekayaannya apa, nanti takut diciduk KPK. Nggak bercanda ya. Nggak bercanda. Tapi dia kaya. Dan kalau teman-teman search, coba di sini ada search di Google, tulis
100 pendeta berpengaruh di Indonesia. Nama dia muncul di nomor 97 atau 98. 100 pendeta berpengaruh di Indonesia. Nama dia muncul di nomor 96, 97, 98. Jadi dia bukan orang sembarangan. Dia punya, apa ya orang bilangnya, punya inilah, punya taring lah, ibaratnya gitu ya, punya taring lah dia di dunia kekristenan. Oke? Dia punya uang, dia punya taring dan lain sebagainya macam. Satu kali saya dan teman saya, sahabat saya Yonatan, ini kayaknya di sekitar tahun 2014, di mana dia masih miskin, saya juga masih sangat miskin. Ingat perbedaannya, dia miskin, saya sangat miskin ya. Sekarang apakah saya sudah kaya? Tidak, saya tetap agak miskin gitu ya. Nah, jadi gini, di tahun 2014 kami waktu itu sempat ada main di mana gitu. Nah, waktu kelar main, kita mau pergi main lagi ke tempat lain, tapi masih ada jeda waktu panjang banget. Nah, akhirnya kita berpikir, oke, kita ke rumah Ompol deh, kita nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol. Nah, waktu mau jalan, tiba-tiba ada ini, kalian tahu yang mas-mas kembang, mas-mas ini apa namanya, mas-mas rambut nenek sihir? Tahu makanan gulali, rambut nenek sihir? Rambut nenek tahu? Nah terus habis itu, nah si Yonatan ngelihat itu rambut nenek, dibelilah seplastik, harganya 10.000. Oke, harganya berapa? 10.000, 2014. Oke, gue tanya, ngapain? Ini buat siapa? Lo bawa ke sono? Buat kita makan? Kagak, ini buat Ompol. Hah? Gue bingung. Hah, buat Ompol? Doi kan udah tua bro. Gak apa-apa, gue bawa aja. Ya udah. Tiba-tiba sampai di tempat itu, sampai di rumahnya dia, dikasih lah. Om, nih ada ini om. Responnya apa? Waduh, gue suka banget sama makanan ini. Waduh, thank you ya, thank you. Dihabisin semuanya saat itu langsung. 5 biji tuh setahu gue, seingat gue. Jadi satu plastik itu 5 biji. Pertanyaannya, dia kaya gak? Bisa beli 70 truk gak? Bisa. Dia punya pengaruh gak di dunia kekristenan? Yonatan itu siapa sih? Gue itu siapa sih? Tapi cuman karena 10.000 dia gembira. Sekarang pertanyaannya, apakah dia dengan kekayaannya bisa menyempurnakan dirinya? Apakah dia dengan seluruh pengaruh yang dia punya, dia bisa menyempurnakan dirinya? Tidak. 10.000 membuat orang lain bahagia. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana kita melihat diri kita? Kita baru kuat di satu hal, lalu merasa bahwa orang lain tidak perlu membantu saya di bagian itu. Sombong sekali. Kita merasa, oke. Gue waktu itu pernah ya, waktu kuliah, temen gue ada yang ototnya tuh udah segini lah. Gede banget, asli gede banget. Dan dia waktu itu angkatannya dia bench press tuh kayak udah 80 ke 100 gitu. Lumayan. Nah satu kali gue ikut, waktu itu dia maksa-maksa gue nge-gym, udahlah nge-gym dah, ayo nge-gym. Siang-siang nih habis kuliah, gue mana ngantuk banget nih. Nah dia mau bench press nih dan gak ada orang di situ. Dia mau angkat, dia habis pindah habis 80, 90 dia mau ke 100 nih. Terus tiba-tiba gak ada orang, dia suruh gue, bantu gue dong Chan. Gue angkat kan, kagak bisa. Gimana gue mau bantu lo? Gak bisa. Tahu gak dia bilang apa? Lo gak usah membantu gue sampai full, sampai ini keangkat. Tapi tenaga lo udah cukup membantu gue untuk angkat itu. Perlu gak dia dibantu? Tetap perlu. Gue bisa gak angkat semua? Enggak. Tapi tenaga gue itu ternyata cukup untuk menolong dia angkat itu sampai selesai. Jadi sekarang pertanyaannya, ada gak manusia yang bisa komplit dengan dirinya? Dan jangan berpikir ketika orang lain ada, dia akan mengkomplitkan hidupmu. Tidak. Kita tidak bicara tentang complete each other di dalam apa yang terjadi. Di dalam relasi kita tidak pernah, bahkan di dalam mungkin ya kalau kita pikir-pikir, kenapa pada akhirnya ada orang yang merasa kalau dia kuat di sesuatu, dia tidak mau ditolong oleh orang lain yang lemah di situ, karena dia merasa orang lain tidak bisa mengkomplitkan dia di dalam bagian situ.
Padahal relasi tidak bicara tentang bagaimana complete each other gitu loh. Ngerti nggak? Waktu ada kelemahan, kita tidak bisa melengkapi seseorang sampai lengkap, sampai kapanpun nggak akan pernah bisa. Tapi kita bisa tolong dia semampu yang kita bisa. Setidaknya kalau dia tidak tahu, kalau dia merasa bahwa dia itu kuat di dalam sesuatu dan dia merasa tidak perlu bantuan orang lain, setidaknya di situ sudah kelihatan bahwa dia itu sombong, betul? Dan disitulah pertolongan dari orang itu udah mulai muncul. Apa? Memperlihatkan kesombongan dirinya. Jadi sekarang bagaimana kita melihat interaksi kepada orang lain? Interaksi kita kepada orang lain didasarkan kepada firman Tuhan, bukan berdasarkan bagaimana orang lain mengkomplitkan saya. Tidak akan pernah. Makanya inilah bagaimana kita seringkali di dalam segala sesuatu melihat berdasarkan untung rugi. Padahal bukan itu. Kalau firman Tuhan bilang saya ini perlu sesama saya, maka saya perlu sesama saya. Bukan untuk mengkomplitkan, karena memang saya perlu sesama saya. Makanya ketika kita berpikir complete each other, kita akan mandang apa? Saya ada kurangnya. Dan di zaman sekarang ini, emang ada yang mau dibilang kurang? Emang ada di antara kita ada yang mau saya bilang kurang? Kamu kurangin deh. Gak ada. Kenapa? Coba pikir. Sekarang di zaman sosial media ini, semua pengen menjadi yang artinya tidak ada lagi yang mengalahkan dia. Betul gak? Mau yang jadi tercepat, paling menginfluence, apalagi semua tuh dia maunya. Jadinya apa yang terjadi? Semua kritik atau masukan itu tidak mungkin diterima oleh orang lain. Ini yang terjadi di dalam zaman sekarang. Semua berpikir bagaimana yang lain bisa nggak mengkomplitkan saya. Saya harusnya di dalam gereja menjadi yang paling. Paling apa? Mau jadi paling apa di gereja? Piala kah? Mau cari apa? Kenapa harus jadi yang paling? Engkau disuruh melayani sama satu dengan yang lain. Engkau disuruh untuk bisa menolong satu dengan yang lain. Artinya apa? Kamu punya kelemahan juga, dia juga punya kelemahan. Kalian bisa saling tolong menolong. Setidaknya kamu gak ada yang bisa ditolong. Saya tahu lututmu susah berdoa kan? Yang lain bisa menolong untuk berdoa. Jangan pikir itu hal yang remeh. Meminta orang lain untuk mendoakan kita itu bukan hal yang remeh, teman-teman. Bagaimana itu nafas hidup orang percaya dianggap remeh? Gak ada. Makanya meminta orang lain mendoakan kita itu adalah part yang harusnya kita anggap sangat-sangat penting. Tapi jangan kayak gini, doain gue ya, kenapa? Doain aja dulu. Apa sih? Untuk orang kayak gitu, saya harus bilang gini ya, kalau ada yang kayak gitu, Kak, doain saya ya, doain apa? Doain aja Kak. Nggak akan gue doain. Ngapain gue doain? Gue bukan. Nanti kalau gue bilang Tuhan, kenapa? Dia bilang, doain gue ya, oke, gue doain. Dan gue doainnya, Tuhan nih orang kayaknya keluarganya berantakan. Berantakan, nggak ada apa-apa. Taunya berantakan setelah gue doain gimana? Mau kayak gitu? Nggak, lebih baik kalau kalian mau didoain, bilang, Kak doain gue ini ya. Terus nanti gue tanya. Ingat kalau gue tanya, gak pernah gue nanya simple. Emang kenapa, ada apa? Kok bisa lo kayak gini gitu ya? Enggak ya, bercanda ya. Kalau dia minta doain, pasti gue doain gitu ya. Cuman sekali lagi, gue beneran. Kalau ada yang ngomong doain gue ya, doain apa? Apa aja? Gak akan gue doain, beneran sampai hari ini. Bahkan lo gak tahu apa yang gue harus doain dari lo. Kenapa gue harus berdoa buat lo? Artinya apa? Lo aja gak pernah berdoa. Terus gue harus berdoa buat lo. Lo berdoa dulu. Adakah doa gue lebih didengar Tuhan daripada doa lo? Lo berdoa. Kenapa lo minta gue doain? Menguatkanmu supaya engkau tetap berpengharapan di tengah
di tengah-tengah kayaknya sesuatu yang udah gak ada pengharapan lagi. Menolongmu. Saya bukan menggantikanmu berdoa. Saya bukan pengantara kalian. Kalian harus berdoa, saya berdoa bersama kalian. Ngerti gak? Ini ya, kita harus ngerti ini ya. Saya tidak menggantikan kalian berdoa. Saya bukan dukun. Saya bukan Yesus juga. Jadi kalian berdoa, saya menolong kalian berdoa. Jadi dengerin ini baik-baik. Kalau ada yang bilang, Kak doain ya, doain apa aja Kak, gak akan gue doain. Percayalah, ya. Ih dasar lu Kak, pendeta aneh. Lu yang aneh, baca Alkitab. Lu yang aneh. Lah iya dong. Lu bilang gue aneh, lu yang aneh. Kocak. Gimana pergumulan lo apa? Masa lu nggak tahu pergumulan lo sendiri? Terus gue doain lo apa ya Tuhan? Dia minta gue doain dia, tapi gue nggak tahu dia mau didoain apa Tuhan. Tolonglah supaya setidaknya dia tahu dia mau didoain apa. Itu aja kali gue doain ya. Dan itu sudah menghabiskan waktu untuk gue berdoa. Jadi tolong. Dan itu ya makanya sekali lagi interaksi antara satu dengan yang lain akan membongkar kelemahan kita. Makanya kalau ada orang-orang yang kelemahannya tidak mau dibongkar, dia biasanya akan menutupi dengan aksi-aksinya gitu ya. Ada aksi kucing garong gitu, ada segala macam gitu ya. Kalau kucing gitu ya, kucing yang lemah itu pasti akan mengaum lebih kencang daripada kucing yang kuat gitu ya. Anjing juga gitu. Kalau anjing ada lagi mau nutupin kelemahannya atau dia ketakutan, dia akan lebih keras berteriak dibanding anjing yang feeling confidence gitu. Kalau anjing confidence kayaknya ditendang juga dia nggak masalah deh. Tapi kalau nah itu artinya apa? Nih jaing udah banyak masalah nih jaing nih. Ya. Jadi yang bacot lebih kencang itu kadang-kadang udah lebih banyak problemnya daripada, tapi lebih kurang doanya daripada. Kayaknya masalahnya segunung, doanya segini. Harusnya kalau masalah segunung doanya segini dong. Gitu, yang benar. Masalahnya segunung, doanya selaut nih, sedalam lautan. Gimana ya? Oke ya, makanya itu harus kita sama-sama tolong dimengerti ini. Bagaimana manusia di dalam interpersonal relationship. Kenapa kita harus berelasi? Supaya kelemahan kita bisa diekspos, supaya kita tahu kita punya kelemahan. Dan saya harus bilang, sukailah, cintailah jika kelemahanmu diekspos oleh orang lain. Itu menyakitkan. Tapi itu yang benar. Sekali lagi, itu menyakitkan tapi itu yang benar. Maka cintailah ditegur orang lain. Cintailah kalau ada orang-orang yang mengasihimu dengan cara menegurmu. Amin. Dan itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Berjuang di dalam interpersonal relationship dan juga di dalam interpersonal relationship akan membongkar kelemahan kita dan menolong orang lain untuk bisa menolong kita. Amin. Oke, baik, kita akan memberikan persembahan pada siang hari ini. Boleh ditampilkan. Dan setelah ibadah ini kita akan ada baptisan. Ray akan dibaptis ya, teman-teman. Saya mohon dengan kesediaannya tolong jangan ada yang publish apa-apa ya. Jadi ini sifatnya private. Oke? Jadi setelah ini Ray akan dibaptis. Kalau teman-teman gak punya kesibukan, nanti boleh. Ya siapa tahu nanti setelah Ray dibaptis, kalian mau dibaptis juga gitu ya. Silakan. Ya, ini dia. Nah ini,
silakan memberikan persembahan dan persepuluhan.